episode kedua. Nah teman-teman semua, jadi Yuri Talks ini merupakan podcastnya UKM Yuri yang memberikan wadah informasi mengenai seputar bidang keilmiahan untuk mahasiswa-mahasiswi ilmu perguruan tinggi maupun juga masyarakat umum. Bersama aku Diva yang akan menjadi host atau pemandu pada topik pembicaraan kita pada hari ini. Nah, untuk itu teman-teman semua, di podcast kedua ini, kemarin kan di podcast pertama kita sudah membahas mengenai mahasiswa berprestasi nih. Pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas tentang mahasiswa berprestasi. Namun pada saat ini saya bersama pembicara yang tak kalah hebat. Kali ini kita kenalan dulu mungkin ya. Halo teman-teman semuanya. Kak Ferdi, mungkin bisa disampaikan dulu nama lengkapnya seperti itu Kak. Oke, halo, perkenalkan nama aku Muhammad Ferdi Al-Fadli. Aku dari jurusan Ilmu Tanah angkatan 2019. Oke, Kak Ferdi ya. Kak Ya. Ferdi gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Diva apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Kalau boleh tahu Kak Ferdi ini kesibukannya akhir-akhir ini apa Kak? Skripsi. Oh skripsi, Ini udah. aja sebelum podcast ini habis seminar Skripsi. hasil kan? Oh, Iya. berarti lagi skripsi yang semester skripsi. akhir ya. Iya betul. Oke, kita doakan ya teman-teman, semoga skripsi Kak Ferdi ini diberikan kelancaran Amin. gitu ya. Amin. Oke, Kak, ini kan kita mau bahas topik seputar sebenarnya mahasiswa berprestasi ya sebenarnya. Nah, Kak Ferdi, kira-kira dari mahasiswa berprestasi ini kan khususnya di bidang keilmiahan gitu, Kak. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, boleh dong disampaikan, Kak, kenapa sih Kak Ferdi itu akhirnya memutuskan untuk terjun nih di bidang keilmiahan? Oke, cerita awalnya terjun ke dunia keilmiahan ya. Waktu itu sih kalau cerita awalnya waktu jadi maba itu mungkin masih cari organisasi mana nih yang bagus gitu buat kita improve dan kita menyalurkan bakat gitu. Nah kemarin kan mikirnya kalau kuliah ini kita bakal buat skripsi, kita bakal berurusan dengan karya tulis. Jadi waktu awal perkuliahan waktu itu kakak sempat ikut kurma dari Fakultas Pertanian lah. Nah di situ belajar tentang karya tulis dari esai, public speaking, itu awalnya ya. Oh, awalnya tuh coba-coba dulu Iya, ya Kak awalnya ya. coba Terus mau keterusan cari. gitu Ya. sampai sekarang. Ya pas udah coba ternyata asik juga nih. Kita kan dalam terutama esai ya. Iya, Kalau aku lebih senangnya esai kita itu kalau di esai kan kita bisa buat nyalurin ide lah gitu. Jadi ide kita itu bisa kita tuangkan dalam tulisan dan menurut aku itu cukup menarik sih. Oke. Nah teman-teman, berarti Kak Ferdi ini lebih tertarik di dunia kepenulisan Ya, Kak ya. esai. Oke. Nah berarti Kak untuk menjadi mawapres sebenarnya tuh banyak ya kayak bidang-bidang keilmiahan lain seperti itu. Nah boleh dong Kak disampaikan kayak apa aja sih bidang-bidang keilmiahan lain gitu yang mungkin Kak Ferdi tahu yang bisa teman-teman nih bisa nanti coba juga gitu. Oke. Sebenarnya topiknya bukan gimana jadi mapres ya sebenarnya. Soalnya mapres itu kan mungkin salah satu bentuk kompetisi juga. Jadi mungkin di sini aku lebih fokus ke ngasih tahu ke teman-teman sebenarnya yang paling pertama itu lebih ke mengenali diri sendiri sih. Kita itu minatnya kemana gitu, excitednya itu kemana. Kalau biasanya kan kalau di bulan kompetisi ilmiah ya, di Unsur itu biasanya ada debate, terus ada karya tulis juga dari mapresnya, terus juga ada speech juga mungkin, atau mungkin juga inovasi gitu kan buat produk. Sebenarnya kalau dari aku sih lebih tertarik ke keilmiahan yang sifatnya tim. Jadi sebenarnya kalau aku tuh nggak terlalu passion dengan keilmiahan, cuman menurut aku kalau kita kerjasama di tim itu kita bisa membuat ide baru gitu kan. Dan juga sebenarnya dalam satu tim itu nggak semua timnya itu bisa karya tulis gitu, bahkan cuman ada yang maksudnya itu kita punya role-nya masing-masing.
Nah dari sini menurut saya keilmuan itu salah satu cara untuk kita itu bisa berkreasi bersama teman-teman, bisa dapat kenalan baru dari fakultas lain gitu, bisa saling mencampurkan ilmu kita lah, ide-ide gitu. Nah itu sih sisi menariknya dari keilmiahan tuh kalau menurut aku. Wow, nah teman-teman semua tadi kan udah dijelasin ya sama Kak Ferdi mengenai beberapa bidang keilmiahan yang bisa teman-teman coba, mulai dari speech, ada juga debat, ada esai, jurnal dan sebagainya. Nah, aku sengaja nggak spill di awal teman-teman, siapa sih Kak Ferdi ini sebenarnya? Tadi aku belum jelasin banget ya mengenai Kak Ferdi. Nah, teman-teman, jadi Kak Ferdi ini merupakan mahasiswa berprestasi utama Unsri 2022 dan juga nggak kalah menarik teman-teman. Kak Ferdi ini merupakan penerima Study Exchange AIMS Asian International Mobility for Students 2022 dan kakak ini juga memperoleh scholarship awardee di Cargill Global Scholarship Program 2021. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong untuk Kak Ferdi. Nah, jadi tadi kan beberapa prestasi yang mungkin aku highlight ya Kak di beberapa prestasi yang telah kakak raih. Nah, menurut kakak nih, walaupun misalkan kakak tidak terlalu begitu menarik ya, tertarik di bidang keilmiahan, tapi kan juga kakak udah istilahnya expert lah di bidang esai dan sebagainya yang sudah kakak sebutkan. Menurut kakak seberapa penting sih Kak mahasiswa itu untuk menguasai bidang tersebut? Itu boleh disampaikan Kak? Tentu sangat penting ya, karena kan kalau di keilmiahan kita itu belajar buat critical thinking biasanya, buat kerja sama tim. Jadi kalau kedepannya sebenarnya keilmiahan itu nggak melulu tentang lomba, tapi juga tentang gimana kita bisa menciptakan apa yang kita pikirkan. Maksudnya itu kita merealisasikan gitu. Jadi lomba keilmiahan itu mungkin salah satu bentuk sebuah cara agar kita bisa menuangkan ide kita gitu, menyalurkan ide kita. Tuh. Oke, boleh diminum dulu Kak. Waduh. Iya. Yeah. Nganggur soalnya. Boleh Bu. Panas-panas gini enaknya minum ya. Apalagi di Layo di Kak. Layo, Iya. Oke, nah teman-teman semua tadi kan udah di-spill ya mengenai ada disinggung seperti critical thinking yang memang pada dasarnya itu sejatinya diperlukan ya Kak ya untuk mahasiswa supaya dapat bersaing ya di universitas gitu. Nah Kak, tadi kan aku sebenarnya ini di luar konteks pertanyaan, cuman aku penasaran aja sebenarnya, kayak keren banget nih untuk mendapatkan beberapa award di scholarship seperti itu, yang juga kan itu pastinya memerlukan beberapa strategi dan kayaknya memerlukan beberapa critical thinking tadi gitu loh. Nah, kayak gimana sih Kak, boleh disampaikan kayak perjalanan kakak sampai akhirnya memutuskan dan akhirnya bisa keterima gitu loh Kak. Dari yang mana nih? Mapras ya? Boleh yang di AIMS itu juga nggak apa-apa Kak. Oke. Menurut aku sih pinter cari kesempatan aja sih. Sebenarnya kita itu sebagai mahasiswa kan punya privilege nih, terutama mungkin program-program yang untuk kegiatan internasional, nggak harus exchange sih, bisa juga lomba internasional atau summit. Kalau dari perjalanan aku sih untuk AIMS ya, AIMS itu sebenarnya program dari Fakultas Pertanian. Jadi itu program kerjasama antara Fakultas Pertanian dengan universitas yang ada di Jepang. Jadi ini memang program yang sudah lama. Jadi ini seleksinya pun itu internal Fakultas Pertanian. Jadi menurut aku teman-teman itu harus cari program atau kesempatan yang kira-kira cocok dengan background teman-teman. Mungkin banyak sih program kayak ISMA atau program exchange yang lainnya. Nah, jadi
Dan juga untuk Mapres juga awalnya kan dari sosialisasi juga tuh, akhirnya ikut dan juga tapi sebenarnya awalnya tuh nggak tahu, bahkan nggak ada kepikiran buat ikut Mapres gitu. Coba-coba tadi ya kayak. Cuman akhirnya karena memang katanya kalau ikut Mapres itu bisa dapat benefit nih, jadi bukan Mapresnya yang kita kejar, tapi apa sih setelah Mapres itu gitu. Itu yang lebih penting. Kebanyakan teman-teman itu mikir aku mau jadi Mapres, pas ditanya kenapa mau jadi Mapres, tapi mereka bingung. Jadi teman-teman, Mapres itu bukan tujuan akhir. Apa ya maksudnya, Mapres is not your final stars gitu. Bukan tujuan terakhir kalian, tapi setelah Mapres itu apa gitu, itu yang lebih penting. Contohnya exchange nih, kita exchange, alhamdulillah kita dapat kesempatan exchange, tapi yang lebih penting itu adalah apa yang bakal kita lakukan setelah exchange gitu. Nah itu yang lebih penting, dan juga itu terkait tujuan kita, kenapa kita mau ikut exchange dan juga ikut misalnya beasiswa gitu kan. Nah tentunya kan beasiswa itu kan ada pelatihan, ada ini gitu. Nah jadi sebenarnya lebih ke situ sih orientasinya. Jangan sampai kita itu orientasinya ingin berprestasi tapi nggak tahu prestasinya itu buat apa gitu kan. Itu sih lebih ke Mapres ataupun apapun yang kalian capai gitu, itu bukan tujuan akhirnya gitu, tapi salah satu batu loncatan agar kalian bisa pergi ke tujuan selanjutnya. Jadi itu bukan tujuan terakhir kalian gitu. Oke, jadi harus tahu juga ya goals kamu tuh apa. Betul. Gitu. Itu yang lebih penting. Yang juga dari awal tadi kan aku jelasin, awal itu kenali diri sendiri dulu, baru kita bisa all out gitu mau ngapain gitu. Oke. That's more important ya teman-teman semuanya. Jangan mau kayak kejar Mapresnya doang gitu ya, tapi juga harus tahu apa sih tujuan kamu, dan juga harus mendefine tujuan-tujuan selanjutnya gitu. Seperti contohnya Kak Ferdi untuk mengikuti study exchange gitu. Nah Kak Ferdi, aku penasaran nih, tadi kan udah disempet singgung ya mengenai beberapa bidang keilmiahan gitu. Nah aku penasaran kayak ada nggak sih Kak bidang yang Kakak tuh bener-bener expert lah di bidang itu, kira-kira di Kalau expert sih nggak bisa dikatain expert ya. Iya. Karena juga aku lomba juga nggak langsung menang, pasti lomba itu awal-awal kalah kan. Cuman kalau dibilang yang mana paling paling buat aku excited, itu esai. Karena menurut aku esai itu lebih simpel dari KTI, jadi kita nggak memerlukan banyak waktu untuk menyusun. Karena biasanya KTI itu kita pusingnya ke penulisannya, bukan ke bukan ide atau kreasinya, tapi lebih pusing ke format. Nah itu yang buat aku nggak terlalu excited buat ngerjain KTI gitu, karena kan kita mungkin banyak teman-teman juga yang banyak kegiatan di luar gitu kan. Jadi menurut aku esai itu lebih simpel dan cocok buat nge-explore ide-ide kalian gitu. Dan juga esai, kalau kalian terbiasa ya buat esai, itu juga bisa berguna kalau kalian buat apply beasiswa atau buat apply itu. Jadi kalian lebih tersusun lah dalam mendraft dari teks esainya itu. Nah, jadi kalau bisa dikatakan dari seluruh bidang keilmiahan, kalau aku sih lebih senang dan juga lebih tertarik, dan juga sampai sekarang pun masih belajar itu tentang esai. Oke, berarti tentang esai ya teman-teman, dari beberapa bidang keilmuan itu lebih tertarik gitu kepada esai dengan yang lebih mudah dan juga lebih simpel ya Kak ya. Tapi juga menurutku juga setuju sih kalau esai itu kita lebih bisa mencurahkan ide-ide kita tuh lebih enak gitu. Biasanya kalau LKTI itu kan lebih kaku. Iya benar-benar. Jadi dan juga formatnya juga biasanya jadi suatu problem lah gitu kan. Oke, nah Kak, ini kan disinggung mengenai esai gitu Kak ya. Mungkin teman-teman di sini kayaknya pada penasaran. Gimana sih perjalanan Kak Ferdi akhirnya akhirnya kayak mendefine, aku tertarik di esai gitu, bukan di tempat yang lain, bukan di speech, bukan di debat gitu ya teman-teman, tapi lebih ke esai. Gimana sih perjalanan Kak? Mungkin kalau teman-teman awal-awal nih ya, kan
tadi mengenali diri sendiri. Cuman gimana nih mengenali diri sendiri? Ya explore gitu ya. Kalian coba LKTI, kalian juga coba esai, kalian juga coba debate. Dan akhirnya kalian tahu, oh ternyata aku cocoknya di debate. Oh ternyata aku cocoknya itu. Ya gitu sih. Kita if we never try, we never know gitu ya. Jadi gimana kita tahu kalau kita suka suatu hal kalau kita nggak coba dulu. Oke. Ya. Jadi berarti Kak Ferdi ini awalnya mencoba banyak hal dulu nih teman-teman. Bisa dikatakan seperti itulah. Ya, nah, baru mendefine dirinya bahwa oh aku lebih cocok di esai gitu. Ya tapi bukan berarti kita mengkotakkan diri kita, oh aku nggak bisa yang lain. Maksudnya di sini adalah yang mana yang kita bisa apa ya jadiin andalan lah kalau misalnya kita mau ikut lomba gitu atau apa. Bukan berarti kita mengkotakkan diri kita, aku nggak bisa debate, udahlah aku nggak mau belajar tentang debate, nggak mau ini. Itu juga salah. Maksudnya kita memilih itu bukan berarti kita menolak yang lain gitu kan. Maksudnya di sini gimana kita pasti ada deh satu hal yang kita lebih sukai lah di bidang keilmuan itu, entah dari segi skill kita ataupun dari segi minat. Iya, oke. Setuju sih sama Kak Ferdi teman-teman. Kalau kita kebanyakan juga mungkin orang tuh bingung ya, dia ini spesialis apa, atau ada tuh teman-teman yang kayak teman-temanku Kak ya yang di mahasiswa tuh kayak itu lebih bagus sebenarnya. lebih bagus. Cuma dia lebih kebingung jadinya Kak, jati dirinya tuh sebenarnya apa gitu. Ada nggak? Sebenarnya keilmuan itu bukan jati diri ya. Ya mungkin kalau orang yang bisa semuanya ya, tapi biasanya kalau orang yang bisa debate ya, orang yang bisa debate biasanya dia pinter buat esai juga biasanya ya. Karena dalam buat debate itu biasanya kita buat apa ya, nulis juga gitu ya, buat argumen kayak nah itu buat biasanya itu formatnya itu mirip bahkan lebih apa ya, biasanya orang yang debate itu kan lebih cepat kan kalau debatnya. Tapi biasanya dia juga sebenarnya terconnected sih. Orang yang biasanya suka esai harusnya dia juga bisa LKTI sebenarnya. Benar. Gitu. Oke. Iya. Nah teman-teman, jadi jangan takut nih untuk mencoba ya untuk masuk ke bidang keilmiahan. Apalagi sudah dijelaskan bahwa semua bidang keilmiahan tuh terconnected lah gitu. Teman-teman juga pasti belajar penulisan, belajar public speaking ya Kak ya, seperti Kak Ferdi. Nah oke Kak, next ke pertanyaan selanjutnya Kak ya. Aku penasaran nih Kak mengenai tips dan trik. Nah kalau ngomongin tips dan trik gitu ya Kak ya, untuk kayak gimana sih caranya Kak Ferdi itu belajar esai mungkin dari awal Kakak gimana gitu. Boleh disampaikan Kak, sampai akhirnya pada di titik ini Kak. Gimana ya, rahasia deh Kak. Rahasia? Enggak. Klik di bawah ini guys buat tahu. Enggak ya? Ini ya, tips dan trik gimana bisa ini ya, paham esai gitu ya. Iya. Yang pasti sih coba ikut lomba esai sih. Coba ikut lomba esai, terus lihat hasilnya gimana, terus minta feedback ke juri. Kalau aku gitu awalnya. Jadi itu lomba pertama itu kalah, terus biasanya dapat kontak juri kan. Nah di situ mulai ngechat jurinya satu-satu tentang feedback. Nah di situ dikasih feedback, apakah kita esainya terlalu misalnya belibet atau enggak to the point gitu, atau kurang spesifik. Nah jadi sebenarnya hal-hal yang itu biasanya itu didapatkan melalui pengalaman. Nah jadi jadi manfaatin feedback sih dengan orang yang lebih ahli gitu, dan juga cari senior yang lebih paham, yang punya pengalaman lebih jauh. Kemudian juga lihat referensi dan juga apa ya, mungkin kalian bisa saling koreksi gitu kan. Misalnya buat mau lomba itu bisa saling koreksi gitu, sama teman juga boleh, ini esai aku bagus nggak, coba kalian baca gitu. Jadi learning by doing lah pokoknya. Kita nggak bisa ngumpulin seluruh informasi terus buat, nggak bisa, tapi coba buat dulu terus sambil benerin sedikit-sedikit apa yang salah gitu. Berarti eksekusi ya Kak ya, yang paling penting coba ya dulu Kak. aja. Iya. Oke. Nah Kak, ngomongin tentang eksekusi dan kayak coba aja gitu ya. Nah, aku tuh penasaran ya, ada beberapa mahasiswa nih Kak, temenku yang kayak mungkin ini agak sedikit
penasaran gitu, aku dari pribadi gitu ya. Ada mahasiswa yang kayak dia tuh takut gitu loh Kak untuk mencoba mungkin hal baru gitu. Tadi kan Kak Ferdi kan dari coba-coba nih kayak sana sini berdebat sebagainya, terus akhirnya memutuskan untuk esai pengalaman baru gitu kan. Nah ada mahasiswa yang kayak dia tuh takut gitu loh Kak untuk mencoba pengalaman barunya gitu. Nah ada nggak sih Kak tips dan trik Kakak? Berarti ini lebih general ya? Iya lebih general. Mencoba ya. Iya. Sebenarnya kalau aku nggak berani coba dulu, coba daftar ini gitu kan, mungkin aku nggak bakal bisa dapet kesempatan buat dapet beasiswa dan lain-lain. Karena buat beasiswa itu juga perlu buat esai juga kan. Tapi gimana ya bilangnya? Buat teman-teman yang takut mencoba, sebenarnya kita harus pahami dulu kita tuh takutnya itu kenapa. Kita itu takut karena takut kalah kah, atau takut dibicarain orang lain, atau kita takut apa ya ibaratnya sebenarnya jangan perfeksionis lah gitu. Biasanya orang-orang yang takut coba tuh biasanya orang perfeksionis, kayak misalnya mau coba harus menang gitu, yang nggak harus gitu. Mau coba harus perfect, yang nggak harus perfect gitu. Coba aja dulu. Dan juga kita itu memang tantangan pertama itu adalah mengalahkan ego kita sendiri gitu. Jadi kalau kita sudah mau mencoba gitu kan, mengalahkan ego kita untuk belajar, insya Allah nanti hasil kedepannya akan positif gitu. Karena kan mencoba itu kan apa ya, kita itu kan bukan mencoba itu kan bukan berarti kita totally apa ya, maksudnya apa sih yang ditakutin gitu dari sekedar mencoba gitu kan. Karena mencoba itu nggak ada ruginya sebenarnya. Kita apa ya, maksudnya itu we win or we learn gitu. Kita kalau kita menang ya oke, kalau kita kalah ya kita belajar banyak hal gitu kan. Ya bodo amat lah gitu, coba aja gitu. Gak usah overthinking atau apa gitu. Ya coba-coba aja. Coba-coba ya Kak ya. Nah teman-teman yang overthinking nih, siapa yang suka overthinking? Udah mau ikut lomba, udah menang nggak ya? Menang nggak ya gitu. Betul aku juga sih Kak. Tapi nggak apa-apa, wajar ya itu namanya juga manusia teman-teman. Nah tapi jangan takut nih intinya untuk mencoba gitu ya. Karena kalau nggak sekarang ya kapan lagi gitu Kak. Nah ngomongin tentang kayak mencoba hal dan bidang keilmiahan gitu Kak ya, pastinya kayak ada dong kayak apalagi Kakak mahasiswa gitu, organisasi atau lembaga-lembaga yang menaungi Kakak dan mensupport Kakak lah di bidang itu. Nah, iya di bidang keilmiahan. Aku penasaran nih Kak, boleh tahu nggak organisasi atau UKM apa sih yang Kakak ikuti selama menjadi mahasiswa ini untuk menunjang kesukaan Kakak atau kegemaran Kakak di bidang keilmiahan ini? Boleh disampaikan Kak? Oke, kalau aku itu pertama kali ikut KURMA, itu organisasi keilmiahan di Fakultas Pertanian. Nah di situ mulai belajar yang namanya esai, KTI dari senior-senior. Tapi saya untuk kegiatannya memang kurang aktif, tapi saya akui untuk ilmu dasarnya, ilmu temen ikut lombanya itu awalnya dari situ. Jadi kalau aku nggak ikut itu, aku nggak bakal step further dari yang sekarang gitu. Batu loncatannya batu loncatannya lah gitu. Mereka yang memperkenalkan lah gitu. Kemudian habis itu aku explore sendiri sih, lebih ke aku udah wadahnya udah ada, tinggal kita gimana manfaatin. Sebenarnya seluruh wadah itu bagus, jurid itu bagus, misalnya kurma itu bagus, cuman tergantung kitanya yang di dalam itu gimana memanfaatkan kesempatan kita sebagai anggota organisasi tersebut, gimana kita memanfaatkan koneksi kita, kakak tingkat kita untuk belajar gitu. Jadi nggak masalah kalau kalian ikut organisasi keilmiahan di fakultas, silahkan, organisasi di URIT silahkan, karena itu nggak ada pilihan yang salah, nggak ada pilihan yang benar juga. Semua itu tergantung kalian. Ada yang ikut banyak organisasi URIT ini, tapi ujung-ujungnya juga mereka nggak optimal gitu. Jadi
nggak apa-apa satu, mungkin di Kurma atau di Yurit misalnya ya, atau di organisasi lainnya, tapi mungkin lebih diekspor lagi di dalam situ, karena sejatinya seluruh organisasi itu baik dan orang-orangnya juga sebenarnya berpotensi untuk sharing ide, sharing pengalaman. Jadi ya nggak tergantung organisasinya. Oke, berarti nggak tergantung dengan organisasi apa gitu ya, Kak ya? Betul, itu tergantung dari diri kita sendiri gimana memanfaatkan kesempatan di organisasi tersebut. Oke, nah Kak, ngomongin soal organisasi ini, aku mau tanya dong, seberapa berpengaruh sih kayak organisasi atau UKM sehingga kakak tuh sampai pada pencapaian saat ini gitu di kehidupan perkuliahan gitu? Boleh disampaikan Kak? Oke, tentunya sangat berpengaruh ya, karena aku percaya kita itu terpengaruh dari lingkungan kita. Nah, lingkungan ini kan bisa di organisasi, bisa di lingkungan kampus. Nah, kalau dari aku kebanyakan waktu itu dihabiskan di organisasi. Nah, organisasi yang positif, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang positif, sehingga nanti bisa memotivasi kita untuk mengembangkan diri kita buat lebih baik lagi. Jadi organisasi itu sangat berpengaruh, karena lingkungan itu bakal mempengaruhi diri kalian. Oke, berarti ada support sistemnya Ya, gitu betul. Kak ya kalau kita masuk organisasi. Ada contoh juga. Ada contoh juga gitu. Role model. Nah, boleh dong Kak terakhir nih kayak ajakan buat teman-teman semua gitu untuk kayak ayo nih kita join organisasi karena berpengaruh itu loh, kayak sepenting itu loh gitu. Ya, oke. Mungkin buat teman-teman yang nonton podcast ini ya, mungkin yang pertama itu yang paling penting adalah mengenali diri kalian dulu. Setelah kalian mengenali diri kalian, kalian boleh pilih nih organisasi mana yang menurut kalian bisa mengembangkan diri kalian di situ. Dan nantinya jika kalian konsisten, insya Allah kedepannya akan mendapatkan hasil yang positif. Oke, thank you Kak Riz. Oke, thank you Kak Ferdi. Nah Kak, udah selesai nih pertanyaannya. Kita sudah berbincang selama kurang lebih 30 menit. Ya, gak terasa teman-teman semua. Aku seneng banget akhirnya bisa ngobrol-ngobrol di podcast kita pada hari ini bersama Kak Ferdi. Nah teman-teman semua, jangan lupa untuk saksikan podcast-podcast selanjutnya di Instagramnya Yurit_Unsri, kemudian juga ada di Spotify Yurit_Unsri, dan di YouTube UKM Yurit Unsri. Oke, aku mau ucapin thank you lagi nih buat Kak. Semoga bermanfaat ya. Amin, amin. Pastinya bermanfaat banget Kak, apalagi untuk maba-maba nih yang bingung mungkin ya mengenai bidang keilmiahan ini. Oke, terakhir nih Kak, kita mau jargon gitu. Aku bakal ajarin jargon Yurit ya. Jadi kalau misalkan aku bilang salam intelektual, nanti kita jawab eksis berprestasi. Eksis berprestasi. Ini ya Kak ya. Oke. Oke, salam intelektual, eksis berprestasi. See you on the next podcast.